Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak UMI, apa kabar semuanya? Kelas 5B Abu Baidah bin Jarrah. Hari ini kita memasuki tema 4 ya, masih tema 4, pembelajaran 3 sampai dengan pembelajaran 6. Kalau kita semalam sudah membahas apa itu arteri, apa itu vena, apa itu kapiler dalam tubuh manusia, dan apa itu sistem peredaran darah. Ada berapa 4 ruang pada jantung. Nah, sekarang kita membahas mengenai materi PPKN, pendidikan kewarganegaraan. Oke, simak video Umi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, anak-anak Umi, kita kembali lagi memasuki pembelajaran ketiga mengenai hak, kewajiban, dan tanggung jawab. Apa itu hak? Hak adalah segala sesuatu yang harus didapatkan oleh setiap orang yang telah ada sejak lahir bahkan sebelum lahir. Umi ulangin, hak adalah segala sesuatu yang harus didapatkan oleh setiap orang yang telah ada sejak lahir maupun sebelum lahir. Hak adalah segala sesuatu yang harus didapatkan oleh setiap orang yang telah ada sejak lahir. Contohnya apa ya? Contohnya kamu mempunyai hak untuk mendapatkan ilmu sebagai siswa. Itu kalau sebagai siswa. Kamu sebagai anak, kamu mendapatkan apa? Hak dari orang tua kamu, kasih sayang, perhatian. Nah, itu hak kamu sebagai anak. Nah, ada nggak kewajiban kamu sebagai anak? Tentunya ada. Nah, sebelum itu kita harus tahu dulu pengertian kewajiban. Kewajiban adalah segala sesuatu yang harus dilaksanakan atau dilakukan dengan rasa penuh tanggung jawab. Segala sesuatu yang harus dilaksanakan atau dilakukan dengan rasa penuh tanggung jawab. Ulangin lagi ya. Segala sesuatu yang harus dilaksanakan atau dilakukan dengan rasa penuh tanggung jawab. Ketika kamu ke sekolah, kamu mempunyai kewajiban. Kewajiban kamu apa? Membersihkan kelas. Itu kewajiban kamu. Kelas, bertanggung jawab terhadap diri kamu, terhadap kelas kamu. Misalnya kamu sebagai ketua kelas di kelas 5B, kamu mempunyai kewajiban untuk menertibkan semua teman-teman kamu ketika kamu ribut saat Umi menjelaskan. Nah, itu adalah kewajiban. Segala sesuatu yang harus dilakukan dengan rasa penuh tanggung jawab. Contohnya di kelas, Umi buat tugas piket. Nah, kewajiban kamu adalah membersihkan kelas. Itu adalah kewajiban kamu. Hak kamu apa? Mendapatkan ilmu yang bermanfaat. Itu ya. Nah, tadi kita sudah membahas hak, kewajiban, dan sekarang yang terakhir adalah tanggung jawab. Apa itu pengertian tanggung jawab? Perhatikan. Tanggung jawab adalah kesadaran manusia akan tingkah laku atau perbuatan yang baik, yang disengaja maupun yang tidak. Kesadaran manusia akan tingkah laku atau perbuatan yang baik disengaja ataupun tidak. Tanggung jawab. Contohnya apa kalau di kelas? Kamu tanggung jawab. Contoh, Umi memberikan kamu tugas. Umi kasih tugas, kamu mengerjakan dengan penuh tanggung jawab. Ini adalah kesadaran. Ketika dia tidak mau melakukan instruksi atau perintah Umi, berarti dia tidak sadar akan tanggung jawab dia sebagai siswa. Nah, itu ya, pemberian tugas. Pemberian tugas. Nah, itu adalah tanggung jawab di sekolah. Kalau tanggung jawab di rumah ada apa? Contohnya ketika kamu disuruh menjaga adik, ketika mungkin mama atau bunda pergi ke pasar, kamu melaksanakan tanggung jawab kamu sebagai seorang kakak abang untuk menjaga adik. Nah, itu dia contoh tanggung jawab. Oke, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita memasuki pembelajaran 3. Kamu buka bukunya halaman 22 dan 23.
lupa, di pembelajaran sebelumnya atau video sebelumnya kita sudah membahas hak, kewajiban, dan tanggung jawab. Sekarang di halaman 22 dengan 23 di sini ada materi mengenai PPKN atau pendidikan kewarganegaraan. Nah, di sini Umi akan membahas mengenai contoh interaksi antar individu. Interaksi itu adalah dua orang yang saling berkomunikasi. Dua orang yang saling berkomunikasi. Nah, individu itu apa, Umi? Individu adalah orang. Kita disebut individu. Individu itu artinya personal, sendiri. Kalau disebut satu orang. Kalau antar berarti lebih dari satu orang. Makanya contoh interaksi antar individu berarti contoh interaksi dua orang yang saling berkomunikasi. Nah, contohnya apa? Ketika kita berbicara dengan teman, itu adalah contoh interaksi antar individu, antara kamu dengan teman kamu. Nah, yang kedua di buku contoh interaksi individu dengan kelompok. Seorang guru, oke, hapus ya. Contoh interaksi antar individu dengan kelompok. Nah, contohnya apa? Ketika seorang guru menjelaskan kepada murid. Nah, individunya siapa? Individunya guru. Ketika seorang guru ya. Individunya siapa? Individunya guru. Kelompoknya siapa? Murid. Dalam satu ruangan. Itulah contoh interaksi antar individu dengan kelompok. Contohnya apa lagi? Misalnya seorang penjual, katakanlah sales, penjual yang biasa menawarkan obat atau menawarkan produk-produk seperti kayak minyak wangi. Nah, itu interaksi dia dengan sang pembeli. Kan banyak tuh kan? Nah, itu dia antar kelompok. Pokoknya interaksi seorang kepada halayak ramai disebut interaksi antar individu dengan kelompok. Contohnya seorang menteri atau seorang presiden berpidato kepada masyarakat atau kepada para menteri saat rapat. Nah, itu adalah contoh interaksi antar individu dengan kelompok. Nah, yang ketiga, contoh interaksi antar kelompok. Contohnya apa? Jika di kelas kelompok per kelompok. Misalnya Umi kasih tugas kamu per kelompok, kamu maju untuk menyampaikan hasil diskusi kamu dengan teman kamu yang satu kelompok itu. Kamu sampaikan hasilnya itu ke kelompok-kelompok lain. Nah, itulah salah satu contoh interaksi antar kelompok. Paham ya sampai sini? Nah, kalau yang tadi kita sudah berbicara contoh interaksi antar individu, contoh interaksi antar kelompok, contoh interaksi antar kelompok dengan individu ataupun sebaliknya. Nah, kali ini kita di halaman 23 kita akan berbicara contoh interaksi sosial yang mengarah kepada persatuan. Maaf, salah menulis ya. Persatuan. Persatuan. Kita adalah negara yang mempunyai banyak ras, suku, budaya, ya kan? Banyak banget suku yang ada di Indonesia ini, dari Sabang sampai Merauke banyak. Ada Jawa, ada Batak, ada Padang, ada Aceh, ada Melayu, pokoknya banyak. Nah, contoh interaksi sosial yang mengarah kepada persatuan apa? Ketika seorang presiden berpidato pada masyarakat. Nah, ini adalah interaksi seorang presiden. Inilah dia individu presiden ya, berpidato kepada masyarakat. Kalau di sekolah apa contohnya? Misalnya di sekolah umum. Nah, kalau kita kan di sekolah Islam ya. Nah, kalau di sekolah umum itu pasti ada
berbeda agama. Maksudnya di situ ada bisa masuk agama Kristen, bisa masuk agama Hindu, Islam. Nah, ketika seorang kepala sekolah menyampaikan hasil dari peraturan-peraturannya, ketika misalnya mungkin saat upacara, nah di situ adalah contoh interaksi yang membangun atau yang mengarah kepada persatuan. Bahwasannya disampaikan kepada kepala sekolah, ketika kita berbeda suku, berbeda agama, berbeda ras dalam satu tempat tinggal, contohnya di sekolah, maka kita harus bersatu. Maka persatuan Indonesia, maka ada namanya Bhinneka Tunggal Ika, berbeda-beda tetapi tetap satu. Itu adalah simbol yang menandakan bahwasanya di Indonesia ini berbagai suku bangsa, berbagai agama tidak menjadi penghalang untuk kita saling berinteraksi. Oke, itu ya contoh interaksi sosial yang mengarah kepada persatuan. Nah, kalau contoh interaksi sosial yang mengarah kepada perpecahan apa? Ya, seperti itu juga. Artinya kita memecah belah suatu kelompok itu. Misalnya yang kan di kelas itu ada beraneka ragam suku, misalnya suku Jawa, suku Batak, katakanlah seperti itu kan. Nah, ada satu teman, dia jadi suku Melayu, dia tidak suka dengan suku Batak ini, dia hanya suka berkawan dengan suku Jawa karena katanya kalau misalnya suku Batak itu bicaranya besar-besar, jadi dia tidak suka gitu. Jadi dipengaruhinya misalnya dia dalam kelompok itu, dalam sukunya sendiri kan. Jadi jangan kita satu kelompok dengan si fulan gitu misalnya, karena dia sukunya Batak. Nah, itu adalah contoh interaksi sosial yang mengarah kepada perpecahan, padahal kita sudah mempunyai simbol atau semboyan Bhinneka Tunggal Ika, berbeda-beda tetapi tetap satu. Makanya di dalam Pancasila ada namanya sila ketiga, Persatuan Indonesia. Walaupun kita berbeda-beda, begitu banyak suku dan agama dari Sabang sampai dengan Merauke, tetapi tidak menghalangi kita untuk saling berinteraksi. Malah di dalam Pancasila kita harus bertoleransi, ya, baik itu dalam agama, dalam segala hal. Terima kasih. Oke, sekarang kamu kerjakan halaman 22 dengan 23. Kamu ulang lagi video Umi agar kamu bisa menjawabnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.